opor. Ini sayur apa ya? Nangka ya? Pepaya muda kan ini kan? Iya, ini pepaya muda. Pepaya muda. Labu dong. Ah, labu. Ya, Tanya yang masak. Tanya yang masak ya. Lupa, ya. ini pepaya. Pepaya Kalau kan? labu itu lembek. Kita Iya. nggak suka yang lembek-lembek. Aku maunya yang kerucus-kerucus. Iya, kerucus-kerucus. gitu. Kalau pepaya digigit ada ngelawan nih, kalau labu dia menyerah. Iya, menyerah. Istimewa banget loh Spill the Tea tahun ini, lebaran kali ini kita bersilaturahmi sama Evan, sama Cut Keke di rumahnya Diah Permatasari. Terima kasih loh. Sudah mau datang ke rumah ya. Iya. Terima kasih loh sudah mau Iya. direpotin. Iya, Lebaran hari sederhana pertama. saja, tapi yang penting kumpul kita Iya. ya. Betul. Dan yang paling utama kita juga ingin mengucapkan untuk pemirsa setia Spill the Tea, boleh kita angkat gelas, sapaan khas kita. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri semuanya. Cheers. Aduh. Yes. Untung ini bertiga nggak pada mudik ya, jadi bisa kita tangkap buat syuting. Ya, aku nggak pernah mudik. Oh gitu. Kalau aku selalu di Jakarta. Kenapa Nggak punya pulang ke sana? kampung. Nggak punya kampung. Kan orang sono, kenapa nggak? Aceh. Kenapa Iya, nggak tapi- balik ke Aceh? Nggak ada keluarga. Udah nggak ada. Orang tua aku udah nggak ada, dua-dua mertua juga nggak ada. Nah jadi kalau Lebaran itu aku ngumpulnya di rumah, adik-adik pada dateng. Dan aku yang masak semuanya tuh buat apa namanya makanan lontong dan teman-temannya. Waduh. Nggak percaya kan? Ya. Itu masak sendiri loh. Kalau ini kan ketahuan yang punya Iya. rumah kan orang Solo nih. Iya, Jadi makanannya makanya begini. begini. Kalau Aceh itu menunya apa Kambing, biasanya? ada kambing, marak, kayak nasi kebuli, terus lontong. Oh, enak banget goreng itu. daging Beda gitu, itu. kayak begitu. Iya, benar-benar. Tapi Keke masak apa enggak? Masak Masak? sendiri. Ini Kalau ditanya. Oh. Jadi pokoknya aku kalau ada syuting pun aku minta cuti H-2 sebelum Lebaran itu aku di rumah. Aku mesti masak. Masaknya nyicil. Masaknya Beda sama yang nyicil. sebelah Masaknya ya. nyicil. Yang Kalau yang sebelah tuan kayaknya rumah, enggak deh. tuan rumah masak enggak? Jangan salah, masak Masak. dong. Saya ini pokoknya udah tradisi kalau Lebaran itu kan semua pada tutup. Iya. Pada tutup semuanya, catering kan. Apalagi kalau cuman tamunya sedikit, mereka nggak mau dong dipesenin. Jadi ini tadi saya sama Mbak Tini masak gotong royong di belakang. Oh, keren. Tahu nggak, ini demi kalian saya nggak pulang loh. Saya pulangnya habis ini kalian Iya. kalian pada Biasanya kelas soalnya semua. dia balik ke Solo loh. Balik Oh, dong. gitu. Iya, udah beli tiket kok. Abis ini langsung pulang nanti sore. Oh, jadi dia Permatasari tiap tahun mudiknya Solo. Oslo. Oslo. Oh, berarti orang tua dan keluarga besar masih di Solo? Iya, saya lahir dan dibesarkan di Oslo, di Solo. Oke. Berarti cenderung lebih ke keluarga Mbak dia sendiri. Kalau keluarganya Mas Wahyu? Kalau keluarga Mas Suami itu di Jogja. Dekat lah ya, tinggal ngesot dikit nyampe. Cuman semua sudah ada di Jakarta. Biasanya saya hari pertama di keluarga suami, baru hari kedua tergantung kondisi. Kadang hari pertama di sana, terus di sini pokoknya kadang-kadang bolak-balik aja gitu. Oh, oke. Solo. Nah, bicara mengenai tradisi Lebaran, kan Lebaran itu sebetulnya adalah yang utama bukan mudiknya, bukan makan-makan enaknya, tapi adalah saling bermaaf-maafannya, ya toh? Iya dong, Nah, itu harus. cerita dong di rumah masing-masing tradisi bermaaf-maafan tuh seperti apa? Kita mulai dari yang Lebaran dulu deh. Pada saat Lebaran biasanya mungkin sama suami dulu kali ya, baru sama anak-anak mah. Saya tuh sebenarnya Saya nggak tuhnya gimana tadi? Saya tuh Oh, iya. sebenarnya nggak usah harus nungguin Lebaran. Kita setiap hari bermaaf-maafan kok. Kalau ada salah maaf gitu. Jadi sesuatu hal yang biasa kalau kita tuh bermaaf-maafan tuh yang harus. Jadi itu kuncinya sampai sekarang udah 20 berapa tahun? 26 ya ada 29. ya? 29 Iya. tahun berumah tangga. Iya. Memang sebetulnya minta maaf itu bukanlah bagian dari kebiasaan kita sehari-hari orang Indonesia. Kita nggak biasa. Cuma generasi sekarang dan generasi new breed, new parenting aja yang udah membiasakan diri anak-anaknya untuk minta maaf. Nah ini kita mau spill, ini video ide dari netizen sosial media. Yang susah minta maaf mungkin bisa mengcopy cara dari video berikut ini. Kita spill ya. Tapi lucu ya, usaha pacarnya gitu, ya kan untuk meluluhkan emosi pacarnya lagi ngambek, dia hire setan. Katanya si perempuan itu memang suka apa takut sama setan? Suka, berarti kalau takut dia udah lari ya. Suka kayaknya, iya suka. Tapi bicara mengenai maaf ya, pengen tahu juga dalam hubungan suami istri nih ya. Karena di meja ini yang sudah menikah Keke sama dia,
kalau bersama dengan suami, ketika suami minta maaf, mereka tuh lebih cara ngomong, perhatian, service gitu, ajak nonton, ajak makan, atau kasih kado, barang baru, kayak apa? Kakak dulu. Kakak? Yang muda dulu, yang lebih muda. Kalau misalnya bukan momen lebaran, apa momen lebaran nih? Bukan momen lebaran, Oh kalau mau general. Misalnya kalau melakukan sesuatu tiba-tiba ngerasa dia ada salah gitu, pasti dia minta maaf tapi udah gitu dia ya ngajak makan, ngajak pergi kemana gitu. Tapi kayaknya buat laki-laki ya jarang loh Iya. gitu. Jarang Tetap apa aja nih? jarang ngerasa salah. Salah, iya kan? Akhirnya dulu. Jadi intinya ya tetap kayak jarang deh gitu loh. Iya kan? Pan. Dari 10 1 kali ya gitu Enggak loh juga. ya. Apa itu pengaruh karena profesi? Nggak tahu mungkin. Karena kan beliau Ada profesinya pasal, beda, iya, ya iya, kan? banyak pasal ya, Lebih akhirnya. strict mungkin orangnya, iya kan? Jadi ya, tapi sebenarnya aku tahu sih hati kecilnya dalam hatinya ada rasa bersalah tapi nggak mau diutarakan. Gitu. Aku tahu, ego aku percaya, gengsi. aku percaya Ya, gitu. ya, ya, ya. Ada karena itu tidak diucapkan dengan maaf tapi diucapkan dengan ya bicara perbuatan apa itu kan kelihatan oh Iya, iya betul. gitu loh. Iya, iya, Lebih iya. ke situ gitu Iya, loh iya, kalau iya. aku melihatnya. Di tahun pernikahan keberapa akhirnya Keke sebagai istri bisa menerima, oh suami gue sebenarnya menyesal kok walaupun tidak diucapkan, ya udahlah Ya gitu. sekarang inilah setelah anak udah umur 19 tahun. Nah, Lama banget ya. lama iya. Dia udah gak ada teman lagi Udah kan. nggak ada teman. Cuma teman dia. Kalau sekarang intinya kita suami itu ada teman hidup. Ya, Iya. betul. Best friend. Jadi bukannya jungot, oh wow curiga apa, udah bukan begitu lagi. Udah lewat itu, Udah udah lewat. lewat itu ya. Ada rasa curiga cemburu pasti ada, tapi ya udahlah balik juga kan gitu ya. Maksudnya itu sudah gitu juga yang kita pikirin ya anak udah ya teman hidup kita buat curhat kita sampai nanti gitu Berarti loh. Jadi sebenarnya kalau video yang akan kita spill, video yang memperlihatkan Insanul rupanya sempat minta maaf ke Mawa. Apakah itu yang akan menjadi closure dari konflik? Kita spill. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Maafnya seperti itu ternyata seorang insan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih aku kok ditinggal? Salaman dulu sama yang punya rumah dong. Udah cantik-cantik gini ditinggal udah bawa kue. Halo. Minal aidin. Minal aidin, maaf aidin. Maaf lah aku nggak diundang tiba-tiba main masuk aja ke dalam rumah. Diundang dong. Bentar dulu nih bawa apaan nih? Ini aku bawa kue dong. Buat siapa? Buat kita di sini. Buat yang punya rumah harusnya. Iya, Kan tapi kan bertamu. banyak di sini kan ada teman-teman, apa-apa, jadi biar bagi-bagi nyemil bareng. dong. Oh, Ih, gitu aku loh. malah nggak naksir kuenya, aku naksir baju yang kamu pakai. Oh, kirain loh. naksir aku. Aku tuh lupa kalau kamu tuh sekarang udah in the Udah market janda loh. ya. Udah janda loh sekarang. Halo gitu. Tuh, Aku bingung. Cut Keke Kenapa bingung. bajunya? Hah, dia janda. Hah, bajunya? Bajunya ini baju gamis bini orang ini loh. Jadi gini loh. Iya, aku kan udah cantik-cantik pakai baju ini gamis bini orang. Ini tuh terinspirasi dari artis IR itu loh yang lagi. Ya Allah itu lagi. Kenapa sih tapi lagi hits loh. Nggak suka nonton beritanya, nggak suka nonton berita. Enggak. Oh Kak Dev suka banget nonton beritanya kan Kak Gini Dev? deh, karena topik itu udah hadir di meja kita dan juga ngelihat kamu pakai gamis bini orang, kita mau tanya dong dari kacamata perempuan. Sama Angbin waktu itu aku udah pernah nanya ya. Baru abis ini dari point of view Evan sebagai laki-laki. Tapi yang pertama dari dia sama Keke. Sebagai perempuan, kalau knock on wood Tuhan tolong itu tidak terjadi. Kita berandai-andai. Kalau ternyata, iya ya, kalian ada di posisinya Mawa, mengetahui bahwa suami kamu ternyata sudah nikah siri sama perempuan lain. Terus abis itu suaminya minta balik lagi. Akan kalian terima apa enggak? Awalnya sakit banget ya, awalnya pasti sakit. Tapi ya banyak pertimbangan kali ya kalau misalkan sampai mau diterima lagi. Ya
Kalau saya sih mikir-mikir 100 kali ya. Tapi kalau mikir demi anak ya beda lagi ya. Asal dia bener-bener maksudnya dia tobat, tidak mengulangi perbuatannya lagi, ada perjanjian apa segala macam, bla bla, dan masih ada rasa sayang dan cinta, itu yang penting. Ya. Jangan sampai kita gini loh, kita kayak gengsi atau apa, ya kita harus mikir panjang itu kalau memang perlu apa kita udah memaafkan ya. Terus kemudian kita lihat anak-anak kita gitu kan, terus dia memang tobat dan tidak mau mengulangi, ya kasih kesempatan lah. Kalau insya mudah-mudahan nggak ada ya kayak gitu, mudah-mudahan amit-amit ya. Tapi kalau aku sih ya coba kasih kesempatan kalau memang kita sayang, masih sayang sama suami. Berarti kan memberikan kesempatannya. Kalau sayang. Iya. Berarti tidak menerima kalau suami menikah lagi tuh nggak dikasih kesempatan kecuali dia meninggalkan pasangan barunya. Iya dong, Iya harus dong. tinggalkan, tendang kalau Iya. bisa. Karena background semua di sini pernah acting, pengen tahu. Tadi kan Insanul udah mengucapkan kata maaf. Gue tahu nih arahnya kemana. Kira-kira. Itu acting apa jujur? Nah, dari ekspresi Insanul, dari seorang aktris senior gitu ya, kelihatan jujur apa hanya sekedar buat menghindari laporan kepolisiannya aja? Nah, kalau masalah dia itu jujur atau enggak, yang tahu hanya dia dan Tuhan. Iya. Body language Ya. expert ya. Iya, Hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Tapi kalau aku lihat tadi sih kayaknya udah kayak mukanya kayak kesian ya. Kalau lihat mukanya dia udah kayak nggak ada apa ya. Semangat hidup, penyesalan udah gitu ya. Kayaknya kalau lihat seperti itu gitu. Maka Ya mudah-mudahan ekspresi aja gitu begitu. ya. Kalau saya lihat, tapi nggak tahu ya. Itu semua kan yang tahu hanya dia dan Tuhan gitu. Duh, dia Permatasari jangan jadi hakim deh, Judes kayaknya. Kalau Mbak Kakak, ngeliatnya gimana? Enggak gini loh, aku kan gimana ya, kalau gini loh. Sebenarnya kan masalah ini yang bikin jadi heboh kan dari medsos, dari untungnya zaman saat dulu, aku kan istri kedua, nggak ada medsos ya. jadi nggak terlalu ribet banget kayak sekarang. jadi Dan nggak- Kamu kan beda masalahnya Ini juga. hubungan kita semua baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Iya. Nah itu juga. Tapi aku jadi, juga pas masa itu, aku juga termasuk wartawan yang ikut nguber-nguber kamu di lobi loh. Sebel nggak sih sama dia? Usir Iya, dia tapi dari- kan masih infotainment kan, gitu loh, nggak ada medsos yang bikin yang jadi provokator segala iya. macem. Nggak banyak gitu. yang ikut campur, Nggak banyak ikut nggak banyak campur. yang Sampai komentar. akhirnya ya udah, alhamdulillah sekarang Tapi juga kembali baik. lagi juga karena kalian mereka internal mereka emang nggak ada masalah. Oke. Kalau gitu karena Keke udah nge-spill di kita gitu ya, boleh flashback dikit mungkin karena Keke ada di posisi itu gitu. Kalau melihat apa yang terjadi ini kan blunder banget nih, Iya. Insanul, Laki-lakinya Inara. yang disalahin kalau menurut aku. Nah, gue demen tuh. Karena laki-lakinya yang harus pegang kendali. Harus pegang kendali. Oke, dia yang harus Laki-laki- menentukan dia maunya iya, apa. Iya, nggak Oke. begini. Seharusnya laki-laki yang bisa mengademkan, membuat suasana jadi damai. Oke, berarti berkaca pada hubungan, kan kita baca di pemberitaan kalau hubungan Keke dengan istri pertama baik-baik aja sekarang. Alhamdulillah kemarin harmonis. umroh bareng juga. Umroh bareng. Masya Allah. Yang menyebabkan itu menjadi harmonis karena Ya laki-lakinya, suaminya yang yang memberikan bikin- batasan jelas Iya. dan berusaha menjadi jembatan untuk Iya. keduanya. Berarti Iya. Kak Dave suaminya mampu, ya kan? Menyelesaikan masalah. Iya, poligami itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar financial ya, tapi secara mental, secara Iya, harus benar-benar jadi ya pemimpin, leaders yang baik ya buat dua-duanya Mohon untuk maaf, dirinya itu. Kenapa? kayaknya pakar banget kalau ngomongin soal gitu ya? laki-laki. Tapi kok kemarin gagal? Yang namanya juga hidup ya, kan ada yang takdirnya jadi janda, ada yang takdirnya jadi istri kedua. Kalau kamu apa? Kamu kan belum nikah-nikah, kamu nikah dong, cobain. Jadi jomblo. Dia takdirnya single. Oh single. Enggak. Kalau kamu kan masih main jenderal-jeneralan. Apaan sih? Enggak. Jadal-jadalan apa? Panglima-panglimaan. Oh, Kamu lagi dekat sama Panglima. masa belum Evan Sanders. Evan ini paling pinter loh mancing-mancing masalah gitu, ambis. Salah. Bukan ke situ, bukan. Bukan panglima perang dong. Ngarang Bukan dong. panglima perang dong. Bukan ke situ. Itu kemarin kan ada kasus gitu, terus jadi ke situ gitu. Tapi maksudnya bukan nih mulutnya Lo kan nanya, jadi bertanya. ntar abis ini gue heboh nih. Pengen balik dulu dong ke ceritanya Keke. Pengen tahu berapa lama hubungan
kamu dengan istri pertamanya itu bisa akhirnya harmonis. Benarkah kalau kita sempat ada pemberitaan butuh 5 tahun lebih? Kayak sekitar segitu sih, Oke. kira-kira. Maksudnya ya waktu anakku masih bayi, masih setahun, anakku yang dibawa ke sana sama suamiku, itu ya akunya belum ketemu. Iya. Maksudnya tapi anakku udah. Oh bukan dari awal udah memang udah. Enggak lah, proses. Oke. Proses. Kata kuncinya itu ya, proses dan harus diusahakan. Setuju nggak sih? Iya betul. Berarti ada adaptasinya juga ya Mbak ya? Ada. Oke. Tapi ketika ketemu kita harus bisa mengerti. Ikhlas lahir Nggak batin, semuanya. Maksud gini, kita mengerti prosesnya dia buat nerima itu kan nggak mudah. Nah, pertanyaannya yang Ya menjadi kan? penasaran adalah ketika suami sudah mengupayakan segala sesuatunya. Nah, pertemuan pertama antara istri dan istri ini gimana? Ah iya. Reaksinya seperti apa sih? Waktu pertama kali Iya, ketemu. pertama kali ketemu itu penasaran. Lupa malahan. Lupa. Pokoknya yang jelas kakak itu aku pernah lihat dia waktu itu jalan bareng, liburan bareng kayak Itu gitu. udah akrab. Udah kayak sahabat aku lihat keke. Tapi pertama kali ketemu pasti kan masih ada rasa Kayaknya sungkan. waktu pas mertua meninggal ya, kalau nggak salah, apa mertua di rumah sakit. Oh, pas momen itu. Iya, momen itu.